Film ini berawal dengan sebuah cerita prolog. Adalah sebuah party yang di dalamnya terdapat anak remaja yang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Gadis ini bernama Courtney, dan ini semuanya adalah teman-temannya. Dan salah seorang temannya memperkenalkan sebuah aplikasi yang katanya menarik yang bernama Countdown. Mereka menantang satu sama lain untuk mendownload aplikasi ini. Biasanya kalau kita mendownload aplikasi, kita nggak duluan membaca user agreement-nya, kita seenaknya aja menekan setuju. Gadis ini memiliki sisa waktu hidup 63 tahun, sedangkan gadis yang satunya lagi 32 tahun. Sedangkan Courtney hanya memiliki sisa waktu hidup 3 jam saja. Walaupun itu hanyalah sebuah aplikasi, dia sedikit takut jika seandainya itu adalah benar. Tiba-tiba pacarnya pun datang, dia juga ikut-ikutan minum minuman tersebut. Lalu Courtney memutuskan untuk tidak naik satu mobil dengan pacarnya ini, karena dia takut mendekati kematian. Courtney memutuskan untuk berjalan kaki, sementara Evan yang kesal, dia pun pergi pulang sendirian. Tiba-tiba datang notifikasi di HP-nya Courtney yang bertuliskan User Agreement Broken, yang berarti melanggar kesepakatan pengguna. Waktu sisa hidupnya hanya tinggal 7 menit lagi, namun dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dia pun bergegas pergi. Waktu dia berbalik, malah dia seolah-olah melihat ada seseorang yang berdiri di depannya, walaupun itu ternyata hanyalah tumpukan sampah yang tinggi. Dia bersegera masuk ke dalam rumahnya dan melihat keluar, berharap tidak ada orang yang mengikutinya. Karena sisa hidupnya tinggal 1 menitan lagi dan dia pun ketakutan, Courtney pun memutuskan untuk mematikan HP-nya. Suasana semakin dibuat mencekam ketika dia merasakan ada seseorang yang mengintipnya dari jendela dan seolah-olah juga ada orang yang berada di bathtub. Ketika dia hendak mengeceknya, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya ke atas dan melemparkannya kembali ke bawah. Waktunya sangat tepat dengan sisa waktu hidupnya tersisa, Courtney pun mati dalam keadaan terjatuh dengan lehernya yang patah. Sedangkan Evan, pacarnya Courtney yang membawa mobil dalam keadaan mabuk, dia pun kecelakaan dan pohon tumbang menusuk di bagian depan mobilnya. Seolah-olah itu bisa membunuh Courtney jika seandainya dia berada satu mobil dengan Evan. Pada akhirnya, Courtney tetap harus mati. Itu baru pembukaan film. Kita masuk ke inti filmnya, bertemu dengan tokoh utama kita yang bernama Quinn. Quinn merupakan seorang perawat magang di sebuah rumah sakit yang nantinya dia bakal menjadi perawat tetap di sini. Dia merupakan seorang perawat yang sangat ramah dan baik hati, disenangi oleh para pasiennya, juga termasuk karyawan yang lain, termasuk dokter ini. Dia bernama Dr. Sullivan. Kalian yang kalau udah nonton film Twilight tentunya tahu dan dengan Carlisle. Ya, lagi-lagi di sini dia juga menjadi dokter. Kalian ingat kan dengan kecelakaan sebelumnya, Evan yang dirawat di rumah sakit ini, datanglah Quinn untuk mengantarkan makanannya. Ternyata Evan gak ada di sana. Di bagian rumah sakit ini ada ruangan yang terbengkalai dan di ujung sana ternyata ada Evan yang sedang menyendiri. Ternyata Evan dalam keadaan ketakutan dikarenakan dia juga mendownload aplikasi tentang sisa hidupnya yang tinggal 19 jam lagi. Dia pun menceritakan tentang pacarnya yang mati pada malam sebelumnya. Courtney seharusnya pada malam itu mati ketika dia berada satu mobil dengan Evan saat kecelakaan. Namun karena Courtney tidak satu mobil dengan Evan, dia pun masih selamat, tetapi dia tetap mati pada akhirnya. Duh, jadi ingat film Final Destination gak sih? Quinn tentunya tidak begitu mempercayai aplikasi tersebut. Lalu kita diperkenalkan tokoh yang lainnya, dia adalah perawat Amy, temannya Quinn. Amy membawa Quinn untuk bertemu dengan para dokter dan perawat yang memberikan surprise kepadanya kalau Quinn sudah lulus ujian dan menjadi perawat tetap di rumah sakit ini. Nah, ngomong-ngomong soal kematian, Quinn pun membicarakan tentang aplikasi yang sebelumnya disebutkan oleh Evan yang bernama Countdown. Perawat ini memiliki sisa waktu hidup 53 tahun. Sedangkan Dr. Sullivan memiliki waktu sisa hidup 58 tahun. Setelah jam kerjanya usai, Quinn pun pulang dan ketika dia menuju lift, dia melihat aplikasi tersebut dan mendownloadnya. Dia memasukkan nama lengkapnya yaitu Quinn Harris dan tidak begitu membaca user agreement, dia hanya menekan kata setuju. Betapa terkejutnya Quinn melihat aplikasi tersebut, ternyata sisa waktunya hanya tinggal 2 harian saja. Lalu setelahnya dia pun pergi pulang ke rumah orang tuanya untuk mengambil sesuatu, yaitu sertifikat kelahiran. Ibunya Quinn memang sudah meninggal dunia, yang berada di rumah tua itu hanyalah ayah dan adiknya. Lalu dia pun mendengar suara-suara dari kamar adiknya. Quinn pun membuka lemari tersebut, ternyata ada adiknya bersembunyi di sana bersama pacarnya. Adiknya bernama Jordan. Jordan dan Quinn memang sudah tidak begitu dekat lagi walaupun mereka beradik kakak. Itu terjadi semenjak kematian ibu mereka. Ketika Quinn sedang mencoba untuk memujuk adiknya, lalu tiba-tiba keluarlah ayah mereka. Nah, ayahnya ini mengajak Quinn untuk pergi bersama-sama ke makam ibunya.
Scene berpindah kepada keesokan harinya. Ini adalah Evan ya, yang sedang terpaku melihat aplikasi di HP-nya, yang mana sisa waktu hidupnya hanya tinggal 3 menitan lagi. Karena dia menghindari kematian, datanglah notifikasi user agreement broken di HP-nya. Lalu dia melihat di kaca sudut rumah sakit, yaitu kaca cembung, seolah-olah di belakangnya ada seorang malaikat pencabut nyawa. Namun ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat siapapun di sana. Evan yang ketakutan, dia pun lalu pergi ke tangga darurat. Tidak sengaja dia menjatuhkan tongkatnya. Evan hampir saja terjatuh, lampu pun mati dan dia menyadari di aplikasinya sisa waktu hidupnya hanya tinggal 1 menitan lagi. Dia berusaha untuk keluar namun pintu itu terkunci. Dia pun mendengar suara-suara dari lantai bawah sana. Evan pun terguling ke bawah dan melihat sosok pacarnya Courtney yang mendekatinya. Dia yang ketakutan, lalu dia pun akhirnya terjun ke lantai bawah. Evan meninggal dan berita tersebut sudah tersebar di rumah sakit tentang adanya seorang pasien yang bunuh diri. Hal itu ternyata juga diketahui oleh Amy dan Quinn. Quinn dibuat ketakutan karena aplikasi yang sebelumnya diperlihatkan oleh Evan ternyata betul. Evan hanya memiliki sisa waktu hidup 19 jam saja. Setelah itu Amy pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya Evan dan merapikan barang-barangnya. Dia pun menemukan handphonenya Evan, namun ternyata handphonenya terkunci. Mau tidak mau Amy harus pergi ke kamar mayat untuk membuka kunci dari HP tersebut. Aku sendiri ya nonton film ini cukup deg-degan karena takut aja gitu seolah-olah mayatnya Evan bakal bangkit lagi. Sidik jari udah dicoba namun HP-nya belum bisa kebuka. Ternyata itu ada sejenis sensor wajah ya untuk membuka HP-nya. Amy pun terpaksa harus membuka matanya Evan yang sudah memerah dan membawakan HP-nya untuk disensor. Padahal Quinn hanya mencoba untuk mengecek aplikasi yang berada di HP Evan. Ternyata memang aplikasinya menunjukkan angka 0 semua. Tangannya Evan malah menyenggol Quinn. Quinn pun terkejut dan HP itu pun terjatuh ke lantai. Ketika Quinn mengambil HP tersebut, dia pun semakin kaget melihat Evan yang seolah-olah melihat ke arahnya. Quinn tentunya dibuat stres karena aplikasi di HP-nya menunjukkan sisa waktu hidupnya hanya tinggal 1 harian saja. Dia pun lalu teringat dengan jadwalnya di hari lusa. Maksud dari Quinn menelpon ayahnya, dia ingin mengcancel jadwal dia bertemu dengan ayah dan adiknya untuk pergi ke makam ibunya karena dia ingin berdiam diri saja di rumahnya. Quinn membatalkan hal tersebut dengan alasan pekerjaan. Karena mungkin Quinn akan mati pada keesokan harinya dan dia juga sudah mengelak waktu kematiannya, dia pun mendapatkan notifikasi dari aplikasi Countdown, user agreement broken. Ketika dia melihat kamarnya Evan, dia pun dikejutkan dengan Dr. Sullivan yang menyapanya. Quinn dibuat stres dengan aplikasi yang sudah diunduhnya yang mengetahui kalau hidupnya tidak lama lagi. Ketika dia hendak keluar, dia pun ditahan oleh Dr. Sullivan yang sepertinya sedikit prihatin dengan Quinn. Dia lalu memeluknya, tetapi dia terlihat sedikit memaksa dan itu membuat Quinn tidak nyaman. Dr. Sullivan meminta maaf dan Quinn pun pergi keluar dari ruangan tersebut dan ingin curhat dengan sahabatnya yaitu perawat Amy. Tetapi Dr. Sullivan yang takut kalau seandainya hal tersebut dikadukan oleh Quinn kepada Amy, dia pun memanggil Amy untuk segera membantunya di ruangan pasien lain. Aplikasi Countdown tersebut sudah dicoba untuk dihapus oleh Quinn namun tidak bisa. Dia pun mencari tahu penyebabnya di internet. Ternyata yang menemukan hal tersebut yang sudah mengunduh aplikasi itu tidak hanya dirinya dan juga terdapat info-info tentang yang lainnya yang sudah menjadi korban. Ternyata adalah Courtney, pacarnya Evan, yang juga sudah meninggal sebelum Evan pada malam itu. Lalu Quinn juga melihat sebuah video detik-detik sebelum kematian seseorang yang sudah mengunduh aplikasi itu yang mengatakan kalau dirinya seperti seolah-olah diteror oleh roh halus. Semua netizen yang mengomentari video tersebut malah mengatakan kalau itu hanyalah video fake atau palsu. Tiba-tiba ketika dia menutup laptopnya, dia dikejutkan dengan bayang-bayang Evan. Quinn segera berlari keluar dari kamarnya dan menghancurkan HP-nya. Dia pun pergi keluar untuk menginap di dalam mobilnya saja. Sebelumnya memang semuanya terlihat ramai, sampailah akhirnya turun hujan dan tidak ada seorang pun yang berada di luar sana. Quinn pun tertidur sampai pagi hari, dan ketika dia terbangun, dia dibangunkan oleh adiknya yaitu Jordan yang ingin mampir ke rumahnya. Jordan ketika masuk ke dalam kediamannya Quinn, dia terkejut melihat HP Quinn yang sudah hancur seperti ini. Dia pun membukanya, ternyata HP-nya masih hidup, dan menyadari kalau ada pemberitahuan dari sebuah aplikasi yang bernama Countdown yang mengatakan kalau sisa hidupnya Quinn hanya tinggal 1 hari lagi. Quinn sebenarnya hanya stres dengan aplikasi tersebut. Dia pun menolak keinginan adiknya untuk menginap di kediamannya ini. Karena HP-nya sudah rusak, Quinn pun memutuskan untuk membeli HP yang baru. Dia pun datang ke sebuah counter HP. Quinn tidak peduli dengan merek HP-nya, dia disodorkan dengan merek HP terbaru dan dia pun membelinya. Dia menginginkan kalau HP tersebut adalah HP yang total baru, termasuk dengan kartu SIM yang baru. Quinn merasa lega karena di HP yang barunya dia tidak mendapati aplikasi Countdown tersebut. Namun dia dikejutkan ketika dia hendak pulang ada notifikasi dari aplikasi Countdown.
Loh, kok bisa ya aplikasi tersebut malah mengikutinya sampai ke HP barunya Queen? Pemilik toko ini tentunya merasa aneh dengan sikapnya Queen. Kenapa sangat berlebihan, toh aplikasi bisa dihapus. Pemuda ini bernama Matt. Dia ternyata juga mengunduh aplikasi Countdown. Queen pun berlari ke mobilnya dan menyadari kalau hidupnya hanya tinggal hitungan jam. Saking tidak fokusnya, dia pun hampir menabrak seseorang ketika dia memundurkan mobil. Lalu di kamera belakang mobilnya dia menyadari ada seseorang yang berdiri terlihat seperti malaikat pencabut nyawa. Dia melihat langsung ke belakang, tidak ada sosok tersebut. Namun ketika dia melihat layar kembali, ada sosok itu muncul kembali. Dia melihat ke belakang, gak ada lagi. Lalu ketika dia menoleh ke depan, ada seseorang yang berusaha untuk membekapnya, terlihat seperti tangan setan. Dan itu membuat Queen terkejut dan menekan pedal gas, sehingga dia pun menabrak mobil yang berada di belakangnya. Pria itu tentunya marah. Ketika Queen dimarahi oleh bapak tersebut, datanglah keluar Matt dari toko ponsel tadi, yang mana ternyata Matt juga mendownload aplikasi Countdown. Mereka pergi minum berdua dan mengobrol tentang aplikasi tersebut. Mereka berdua sama-sama mendapatkan notifikasi tentang melanggar kesepakatan pengguna. Bagaimana caranya untuk melihat tentang user agreement atau kesepakatan pengguna itu lagi? Ya, dengan caranya meminjam HP seseorang untuk mendownload aplikasi tersebut. Matt pun menyarankan kepada pengunjung yang berada di bar tersebut tentang aplikasi yang bisa mengetahui sisa hidup manusia. Lalu ada seorang bapak yang berada di bar tersebut mengunduh aplikasi itu. Sebelum dia menekan tanda setuju, Queen dan Matt pun membaca tentang user agreement-nya. Diketahuilah di sana kalau pengguna harus mau menerima takdir. Ya, intinya ya, kalau ada pengguna yang berusaha untuk menghindari kematiannya, maka itu akan berujung kepada user agreement broken, yaitu melanggar kesepakatan pengguna. Matt sudah membatalkan keberangkatannya kalau pada esok hari dia akan berangkat menggunakan kereta api. Begitupun dengan Queen yang membatalkan keberangkatannya besok bersama ayah dan adiknya ke makam ibunya. Mereka berdua lalu pergi menemui seorang pendeta karena mereka ingin mengetahui apakah iblis itu benar-benar ada dan bisa merasuki sebuah aplikasi. Bapak pendeta ini malah mengatakan kalau dia tidak mengetahui hal tersebut. Dia pun menyarankan kedua orang ini untuk menemui rekannya yang bernama Father John. Queen sempat singgah ke tempat dinasnya. Dia pun dipanggil oleh perawat Amy karena ada sesuatu yang hendak dibicarakan. Matt pergi ke kamar mandi dan dia menyadari ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu toiletnya. Dia pun mengatakan kalau toilet tersebut sedang dipakai, tetapi yang berada di luar sana tetap saja masih menggedor-gedor pintunya. Namun ketika Matt keluar dan mencuci tangannya, dia melihat orang yang berada di toilet tersebut masih berdiri di sana. Anehnya lagi, orang itu malah bisa pergi ke toilet yang lainnya tanpa keluar dari pintu tersebut. Matt dibuat ketakutan melihat sosok tersebut malah berbalik dengan mematahkan kakinya. Dia pun dikejutkan dengan diserang oleh seseorang yang tidak dia kenal. Kita beralih kepada Queen yang tadinya dipanggil oleh atasannya karena dia mendapatkan laporan kalau Queen sudah melakukan penggodaan. Kenapa ya, padahal yang mengganggu Queen itu adalah dokter ini, tetapi dia malah playing victim dan mengatakan kalau Queen lah yang sudah menggodanya. Queen tentunya tidak terima, dialah korban yang disudutkan oleh Dr. Sullivan. Amy pun mengatakan kepada Queen, kalau begitu mengapa kamu nggak melapor kepadaku saja? Malam itu sebenarnya Queen juga ingin melaporkan tentang pelecehan yang dilakukan oleh Dr. Sullivan kepadanya. Queen pun memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Mereka berdua pergi ke sebuah gereja untuk menemui Father John yang sudah diberitahukan oleh pastor sebelumnya. Queen dan Matt menceritakan tentang iblis yang mereka percayai sudah merasuki aplikasi Countdown tersebut. Father John pun melihatkan sebuah buku yang memang pada masa lalu ada cerita seperti ini. Cerita tentang pangeran iblis dan nomor-nomor yang bisa mendeteksi dan memperlihatkan kalau memang itu adalah sisa waktu hidup manusia. Father John menceritakan kalau pada masa lalu itu, angka-angka tersebut ternyata bisa dipatahkan. Mereka hanya perlu meretasnya saja, kata bapak ini. Dan Queen pun teringat mungkin ada seseorang yang bisa meretas aplikasi ini. Dia teringat dengan pekerja yang berada di toko ponsel sebelumnya. Ya, dia adalah Tom yang sudah menutup tokonya dan mengatakan kalau dia sudah tidak lagi melayani pembeli pada malam itu. Tetapi Queen dan Matt malah membujuk bapak pemilik toko ini untuk membantu mereka dengan memberikan sebuah kartu kredit serta isinya. Tom gak percaya aja, ternyata aplikasi yang membuat dua orang ini merasa ketakutan adalah aplikasi Countdown. Ternyata Tom juga mendownloadnya dan dia memiliki sisa waktu hidup yang sangat lama. Betapa terkejutnya dia menyadari aplikasi tersebut berbobot 60 GB. Lalu terbukalah bahasa pemrograman yang berada di aplikasi tersebut, juga nama-nama orang serta waktu sisa hidupnya yang terlihat. Aduh maaf ya, Tom itu ternyata nama asli dari bapak ini. Kalau di film ini namanya Derek. Dia mengedit sisa waktu hidupnya yang tinggal 32 tahun menjadi 90 tahun lebih. Mereka berdua tentunya merasa lega karena umur mereka bisa ditambahkan kembali. Mereka nggak jadi mati. Lalu ketika mereka mengecek namanya Queen,
Ternyata dia melihat nama adiknya yaitu Jordan. Jordan juga memiliki sisa waktu hidup yang juga tidak lama, sekitar belasan jam lagi. Quinn lalu menyuruh bapak ini untuk mengedit sisa waktu hidup adiknya agar dia selamat. Nah, ini dia adiknya Jordan. Dia pun melihat di aplikasinya ada notifikasi baru, ternyata jumlah waktu hidupnya sudah ditambahkan. Quinn dan Matt sepertinya juga sudah ditambahkan, terlihat dari wajah mereka yang terlihat senang. Mereka pun berpisah, lalu Quinn yang sepertinya agak sedikit takut pada malam itu, dia pun menawarkan Matt untuk menginap bersamanya. Kalian jangan kecewa ya, nggak bakal ada terjadi apa-apa pada malam itu, karena Quinn tidur di tempat tidurnya, sedangkan Matt berada di bawah. Sampailah Quinn dan Matt bercerita-cerita tentang masa lalunya Matt. Dulu adiknya dirawat di rumah sakit dan perhatian kedua orang tuanya terfokus kepada adiknya. Matt malah mencuri mainan adiknya dan dia pun dibuat merasa bersalah sampai detik ini. Quinn lalu menceritakan tentang masa lalunya, dia kehilangan ibunya. Quinn dibuat merasa bersalah karena ibunya kecelakaan ketika ibunya berusaha mencari dirinya yang pergi kabur. Quinn menawarkan kepada Matt untuk tidur bersamanya di tempat tidur. Lalu tiba-tiba ketika mereka sudah tertidur, Quinn menyadari ada suara-suara yang berasal dari luar kamarnya. Dia melihat ada seseorang yang sedang berjalan di dekat pintunya. Dia berusaha untuk membangunkan Matt. Suara-suara yang dikeluarkan oleh Quinn membuat Matt masuk ke kamar. Ternyata Matt berada di luar pintu tersebut. Siapakah yang berada satu kasur bersama Quinn? Ternyata itu adalah tangan iblis yang berusaha untuk menariknya ke dalam selimut. Quinn yang dibuat ketakutan berusaha ditenangkan oleh Matt. Dia pun mengecek HP-nya kembali. Ternyata sisa waktunya malah kembali mundur ke sedia kala. Jordan yang sekarang berada di rumahnya merasakan ada seolah-olah orang yang mengikutinya. Jordan mendapati notifikasi dari aplikasinya yang sudah diupdate, juga mendapati missed call dari kakaknya. Ternyata aplikasinya juga sudah kembali ke sedia kala. Lampu yang berada di luar kamarnya malah terlihat hidup mati berulang kali. Dia pun bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara ibunya ketika dulu ibunya kecelakaan. Lalu dia juga semakin dibuat terkejut, ada seseorang, ternyata itu adalah kakaknya. Pada malam itu juga mereka bertiga pergi menemui Father John yang mengetahui seluk-beluk tentang dunia iblis. Quinn pun memperlihatkan aplikasi ini kepada bapak tersebut yang sudah terlihat bahasa Latinnya. Bapak ini mengetahui tentang iblis yang mengikuti mereka yang hampir mendekati waktu kematian. Nah, Father John ini menyimpulkan kalau memang ini adalah kutukan, dan yang namanya kutukan itu bisa dipatahkan. Kalau seseorang akan mati berdasarkan waktu yang tertera di aplikasi tersebut, maka jika ada seseorang yang mati sebelum waktunya, maka sihir itu bisa terpatahkan. Father John malah memikirkan sebaliknya. Seseorang yang akan mati dan mendekati waktu kematiannya, maka dia harus diamankan agar dia tidak diambil oleh malaikat pencabut nyawa atau iblis. Father John menemukan di bukunya bahwa mereka harus membuat simbol ini yang katanya itu adalah simbol suci yang bisa melindungi mereka dari iblis. Simbol tersebut harus dibuat dari garam. Mereka pun sudah menyelesaikan simbol tersebut dan Matt pun menyadari kalau sisa hidupnya hanya tinggal 2 menitan saja. Mereka lalu bersegera berdiri di simbol tersebut. Lalu setelah itu mereka mendengar-dengar suara roh-roh halus di sekitarnya. Sedangkan Father John mengeluarkan tanda salibnya untuk melindungi mereka bertiga ini. Ya, memang iblis yang terlihat berwarna hitam seutuhnya itu, dia tidak bisa menembus simbol tersebut. Namun, apakah yang terjadi dengan Matt? Dia melihat sosok adiknya pada masa lalu, dan itu adalah mainan adiknya yang sempat dia curi dulu. Dia pun berusaha untuk mengembalikannya. Itu berarti Matt sudah keluar dari lingkaran. Matt pun ditarik keluar oleh iblis tersebut. Quinn yang gak terima cowok yang sekarang sudah mulai dia sukai ditarik seperti itu, dia pun keluar dari simbol tersebut. Awalnya Quinn merasa lega, ternyata tiba-tiba Matt malah ditabrak oleh mobil. Matt malah kegencet seperti ini. Aduh, gak kebayang loh itu sakitnya. Quinn yang shock, namun dia juga merasa iba. Dia menemani Matt sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Quinn menyadari mungkin waktunya akan tiba juga bagi mereka berdua untuk mati. Ketika mereka berpelukan, Quinn merasakan sesuatu di perut adiknya. Ternyata adiknya terluka. Bersegera mereka pergi ke rumah sakit di mana Quinn biasanya dinas. Quinn berpelukan dengan sahabatnya yang lain dan dia melihat kalau adiknya sedang ditangani oleh Dr. Sullivan. Kalian ingat gak kalau Father John sebelumnya pernah bilang, jika ada seseorang yang mati sebelum waktu seharusnya, maka kutukan tersebut bisa dipatahkan. Ditambah lagi Dr. Sullivan yang agak pervert alias cabul gitu ya. Mungkin Quinn gak bakal merasa bersalah untuk membunuhnya, itulah yang dia pikirkan. Quinn pun mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sullivan dan menyentuhnya dengan tatapan yang sedikit menggodanya. Lalu dia berpamitan dengan adiknya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Inilah sisa waktu hidup mereka, tinggal belasan menit saja. Quinn meninggalkan adiknya untuk sementara dan bersegera pergi ke tempat kerjanya Dr. Sullivan. Nah, ketika Quinn ini masuk, dari pembicaraan Dr. Sullivan di telepon diketahuilah kalau sebenarnya dia itu sudah punya istri loh.
tetapi dia malah menggoda perawat lain. Quinn lalu berusaha untuk menggoda Dr. Sullivan dan mengatakan kalau sebelumnya dia hanya ketakutan. Mereka hampir berciuman, lalu Dr. Sullivan mengatakan itu adalah omong kosong. Quinn mengatakan kalau dia sebenarnya ingin kembali bekerja di rumah sakit ini, padahal itu sebenarnya bohong. Quinn menggoda Dr. Sullivan dengan mengatakan geledah aku semaumu. Dia pun pergi dan mengatakan kalau dia akan menunggu di ruangan yang terbengkalai. Nah, Dr. Sullivan tentunya ngikutin dia dong. Dia mendapati bajunya Quinn, padahal Quinn sekarang bersembunyi sudah dengan memegang sebuah linggis. Ketika dia hendak menyuntikkan morfin dan membuat Dr. Sullivan mati, dia pun malah dicegah oleh adiknya Jordan. Ketika dia lengah itulah ternyata Dr. Sullivan malah ditarik oleh sosok iblis. Melihat kehadiran iblis itu, Quinn semakin yakin kalau kutukan mereka bisa dipatahkan dengan membunuh Dr. Sullivan. Terjadilah pertarungan di antara mereka dan Quinn pun hampir diserang oleh dokter tersebut. Ketika dokter tersebut keluar dari ruangan itu, dia berhasil pergi namun dia dikejar oleh Quinn dan linggis yang dilemparkan Quinn membuatnya terjatuh. Kirain dokter itu udah mati, ternyata belum. Quinn yang juga sudah mendekati waktu kematiannya, dia pun ditarik oleh iblis yang ingin mengambil nyawanya, sehingga membuat Dr. Sullivan berhasil kabur. Melihat hal tersebut, Quinn menyadari mungkin waktu kematiannya juga semakin dekat. Dia mencari di mana adiknya berada. Memang benar Jordan yang ketakutan, dia hampir mendekati waktu kematiannya, dia dikejar oleh iblis yang ingin menjemputnya. Lalu tiba-tiba datanglah Quinn yang ingin menyelamatkannya. Dia bermaksud untuk bunuh diri, maka dengan begitu kutukan tersebut bisa terpatahkan. Karena Quinn mati duluan sebelum waktu seharusnya. Quinn menyuntikkan morfin di lengannya dan itu membuat dirinya hampir mati. Lalu iblis pencabut nyawa itu ingin mengambil nyawanya Quinn. Namun karena kutukan tersebut sudah dipatahkan dengan Quinn yang mati sebelum waktunya, iblis tersebut malah mati duluan. Jordan menangis sejadi-jadinya karena dia tidak menyangka kalau kakaknya bisa mati seperti itu. Ternyata dia mendapati tulisan di lengan kakaknya, sepertinya itu adalah kode obat yang harus disuntikkan di titik itu. Itu adalah obat penawar dari obat morfin sebelumnya. Jordan pun menyuntikkan kepada kakaknya, lalu Quinn pun lama-kelamaan tersadar kembali. Mereka berhasil selamat dan mematahkan kutukan tersebut, terbukti dengan aplikasi yang detiknya berhenti di layar HP-nya Jordan. Quinn bersama Jordan dan ayah mereka pergi ke makam ibunya. Mereka melihat berita kalau Dr. Sullivan sudah ditahan di kepolisian karena dirinya sudah dijadikan tersangka sebagai pelaku pelecehan kepada beberapa wanita yang sudah melaporkannya kepada polisi. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi di HP-nya Quinn. Aplikasinya kembali terupdate dan terlihatlah waktu kematian Quinn yang semakin mendekat. Scene lalu berpindah kepada Decker. Dia janjian makan malam bersama kekasihnya, lalu tiba-tiba lampu pun mati. Apakah dia yang akan mati berikutnya? Kita nggak tahu karena filmnya berakhir di sini. Ya sebenarnya itu adalah jawaban bagi kita kalau mereka yang memakai aplikasi itu, mereka ujung-ujungnya bakal mati juga sesuai waktu yang tersedia. Aku sebenarnya percaya nggak percaya ya sama itu, tapi lebih ke nggak percaya sih. Karena nggak ada satupun yang berada di dunia ini yang bisa mendeteksi kapan manusia itu mati, kecuali Allah atau Tuhan semata. Dan inilah akhir dari video kita kali ini.